Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Uyun, NIM 19.032.11.00028 dari kelas DPTA, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo, Madura. Di sini saya akan menjelaskan materi simptomatik untuk memenuhi tugas praktikum dasar perlindungan tanaman. Simptomatik adalah bagian dari fitipatologi yang menyelidiki, melukiskan, dan membandingkan gejala penyakit tumbuhan. Pada umumnya, tumbuhan yang sakit akan menunjukkan gejala yang khusus. Gejala atau simptom adalah perubahan yang ditunjukkan oleh tumbuhan itu sendiri sebagai akibat serangan penyebab penyakit. Secara morfologi, gejala penyakit dapat dibedakan menjadi 3 tipe bagian, yaitu gejala nekrotik, disebabkan karena adanya kerusakan pada sel atau bagian sel atau selnya mati. Gejala nekrotik dibagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama nekrose, yang kedua klorose atau menguning, yang ketiga perforasi, yang keempat kanker, yang kelima eksudasi atau perdarahan, dan yang keenam busuk atau rotting. Yang kedua yaitu gejala hipoplastis, disebabkan karena terhambatnya atau terhentinya pertumbuhan sel. Gejala hipoplastis dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama roset, yang kedua kerdil, dan yang ketiga perubahan simetri. Yang terakhir yaitu gejala hiperplastis, disebabkan karena pertumbuhan sel yang melebihi biasa. Gejala hiperplastis dibedakan menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama Witch's broom atau sapu, yang kedua sesidia atau gall tumor, yang ketiga intumescensi, yang keempat erinose, yang kelima fascisiasi, dan yang keenam menggulung atau menggeriting. Pada praktikum kali ini, saya mengambil objek tanaman cabai atau nama latinnya Capsicum frutescens. Tanaman cabai ini memiliki gejala menguning atau klorus. Gejala menguning ditandai dengan perubahan warna dari bagian tanaman yang seharusnya hijau menjadi kuning akibat rusaknya klorofil. Untuk tingkat serangannya sendiri, termasuk dalam serangan tingkat sedang, karena hanya beberapa helai daun yang terkena gejala menguning. Gejala menguning terjadi karena beberapa sebab, yaitu dikarenakan pembentukan klorofil terhambat, sehingga laju pembentukan klorofil sama atau lebih kecil dibandingkan laju degradasi klorofil. Yang kedua yaitu tanaman lidah buaya atau nama latinnya aloe vera. Tanaman lidah buaya atau aloe vera memiliki gejala busuk atau rotting. Gejala busuk disebabkan oleh berbagai patogen yang dibedakan busuk basah, terjadi pada bagian-bagian yang berdaging dan bagian yang busuk mengandung cairan. Untuk serangannya sendiri termasuk dalam serangan tingkat rendah, karena hanya sedikit yang terkena gejala busuk atau rotting. Gejala penyakit diikuti dengan prosedur isolasi dan pemurnian patogen. Tanaman lidah buaya juga disebabkan oleh bakteri Erwinia chrysanthemi. Kesimpulan dari praktikum kali ini yaitu tanaman cabai yang saya teliti memiliki gejala menguning atau klorose yang mempunyai tingkat serangan sedang karena hanya beberapa helai daun yang terkena penyakit. Dan pada tanaman lidah buaya yang memiliki gejala busuk atau rotting yang tingkat serangannya rendah karena sedikit yang terkena gejala penyakit. Sekian penjelasan dari materi simptomatik kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.